Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak muallim kelas 6A dan kelas 6B? Hari ini kita lanjutkan belajar Al-Quran Hadis. Ya, materi kita hari ini adalah Al-Quran Hadis, yaitu tentang memahami isi kandungan surah Al-Qadar. Baik anak-anak muallim kelas 6A 6B, dengarkan penjelasan muallim tentang kandungan surah Al-Qadar ya. Jadi surah Al-Qadar adalah surah yang ke-97, yaitu setelah surah Al-Alaq dan sebelum surah Al-Bayyinah. Jadi sebab turunnya atau asbabun nuzul ayat ini menurut Imam Ibnu Jarir dalam sebuah hadisnya menceritakan bahwa di kalangan orang-orang Bani Israel ada seorang laki-laki yang setiap malam selalu beribadah. Kemudian pada siang harinya ia selalu berjihad melawan musuh-musuh Allah sampai sore hari. Hal ini ia lakukan sampai 1000 bulan secara terus-menerus. Hal ini membuat kaum muslimin merasa takjub. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surah Al-Qadar yang menegaskan bahwa beramal soleh pada malam Lailatul Qadar itu pahalanya jauh lebih baik dan besar daripada amalan yang dilakukan selama 1000 bulan oleh seorang laki-laki dari Bani Israel tersebut. Dengan demikian, umat Islam diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk rajin beramal soleh dan beribadah. Walau usia umat Nabi Muhammad SAW sangat pendek dibandingkan dengan usia umat-umat terdahulu. Hal ini apabila kita mencontoh usia Nabi Muhammad hanya 63, maka kita harus terus bersemangat untuk beribadah dan beramal soleh, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kemuliaan malam Lailatul Qadar pada bulan suci Ramadan. Jadi pada ayat 1 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia pada malam Qadar sebagai petunjuk kepada umat manusia agar terhindar dari kesesatan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas, yang artinya bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Selanjutnya, ayat 2-3 menjelaskan tentang ketakjuban terhadap Lailatul Qadar. Pada ayat kedua, berisi pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Nabi kita Muhammad SAW. Apa malam kemuliaan itu? Namun Nabi tidak mampu untuk menjelaskannya, maka Allah pula lah yang menjelaskan pada ayat ketiga bahwasanya malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dari ayat di atas bahwasanya manusia diminta untuk beribadah dan beramal soleh pada malam Lailatul Qadar karena pahalanya begitu besar, diibaratkan seperti beribadah 1000 bulan. Dengan demikian, apakah diperkenankan manusia yang telah beribadah dan beramal soleh di malam Lailatul Qadar untuk meninggalkan ibadah waktu lain? Tentu tidak boleh, karena manusia diwajibkan untuk tetap beribadah. Ayat keempat dan kelima masih melanjutkan tentang kemuliaan malam Lailatul Qadar. Ayat keempat, Allah mengutus para malaikat di bawah komando malaikat Jibril untuk turun ke bumi guna mengatur segala urusan. Selanjutnya pada ayat kelima, bahwa malaikat yang turun ke bumi mengucapkan salam, mendoakan setiap manusia yang beribadah pada malam Lailatul Qadar sampai terbit fajar. Jadi anak-anak muallim semua, silakan diulang-ulang penjelasan muallim biar semakin paham ya. Dan nantinya coba tulis 5 kesimpulan dari apa yang muallim jelaskan dan kirim melalui WA grup masing-masing. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.